Ketika Raja Jalijan melihatnya, lalu dia berkata, "Celaka engkau, wahai Hud, apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap sehari semalam 1000 anak kami terlahir?" Tatkala Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Kemudian dia memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan, sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Kemudian mereka berkata, "Sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar dan menjadi kenyataan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Nabi Hud alaihi salam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakan kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihi salam kala itu. Diriwayatkan Nabi Hud alaihi salam adalah cucu dari Nabi Nuh, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh, yaitu kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-hari. Diketahui Nabi Nuh termasuk bagian dari kabilah Ad. Mereka adalah orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut yang dekat dengan Laut Asin. Kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Mereka diciptakan oleh Allah dengan postur dan perawakan dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini diketahui dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika berdiri, dia bisa menutupi matahari dari bumi. Dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal dan belum pernah ditemukan jenazahnya. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Diketahui ada 60 orang laki-laki dari kaum Musa kala itu pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalakoh. Zaid bin Aslam mengatakan, "Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam sekelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalakoh. Dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya, ternyata beratnya mencapai 10 kati." Kemudian Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Hud. Jibril pun turun kepadanya dan ia berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku, yakni Allah, telah memberi mereka tempo yang lama dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Lalu aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah." Atas perintah dari Allah, Nabi Hud pun langsung datang kepada mereka pada waktu hari raya mereka. Di sana, para pembesar sedang berkumpul dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota bertahtakan permata yang sangat megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Hud yang mengatakan,
Wahai orang-orang, beribadalah kepada Allah kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum kalian ditenggelamkan. Ketika Raja Jalijan melihatnya, dia berkata, "Celaka engkau, wahai Hud, apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap sehari semalam 1000 anak kami terlahir?" Tatkala Nabi Hud kala itu merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Dia memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, "Sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang menjadi kenyataan." Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Hud, "Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka aku akan kirimkan kepada mereka angin yang bisa membinasakan." Ketika mereka mendengar kabar itu dari Hud, mereka melemparkannya dengan batu. Kemudian Nabi Hud alaihissalam tetap mengajak mereka selama 70 tahun dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Hud merasa putus asa dengan mereka, dia berkata, "Wahai Tuhanku, engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad. Tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan mereka yang sangat nyata." Selanjutnya Allah menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa. Sementara kebutuhan mereka kian meningkat sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Ketika kaum Ad terus menolak dan memilih untuk kafir kepada Allah, maka setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun tanpa ada hujan sedikit pun, hingga kehidupan mereka terasa semakin sulit. Dan pada masa itu, jika masyarakat merasa sedang dalam kesulitan, mereka meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari kesulitan itu dengan cara mendatangi rumah suci di tanah haram, dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu. Saat itu tanah haram ditinggali oleh Bani Amalik, yaitu keturunan dari Imlik bin Laut bin Sam bin Nuh. Sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Bakar. Dan kebetulan ibunda Muawiyah yang bernama Jalhadah bin Al-Haibari juga berasal dari kaum Ad. Kemudian kaum Ad mengutus delegasinya yang kira-kira berjumlah 70 orang. Mereka ditugaskan untuk berdoa di tanah haram memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan. Lalu sesampainya delegasi itu di kota Mekah, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar ini dan menceritakan kondisi masyarakat mereka. Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah untuk menetap di sana untuk beberapa waktu. Hanya saja di sana mereka dihidangkan dengan minuman keras dan mendengarkan senandung nyanyian dari 2 orang penyanyi wanita yang memang disediakan oleh Muawiyah kala itu. Setelah 1 bulan mereka di sana dan Muawiyah merasa sudah terlalu lama menjamu mereka, ia juga tidak enak hati dengan para penduduk haram lainnya. Maka ia berkeinginan agar para delegasi itu segera pulang. Tapi tentu saja ia juga tidak sanggup untuk mengusir para delegasi itu secara langsung. Maka ia pun membuat syair sekaligus membuat sindiran yang menyinggung mereka agar segera pergi. Sekaligus Muawiyah ini menyuruh 2 orang penyanyi wanita suruhannya untuk melantunkan sebuah syair sekaligus sebuah sindiran itu di hadapan mereka. "Hei orang-orang yang meminta sebuah jawaban, sadarlah dan bangunlah. Berdoalah kalian semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi hingga bumi Ad dapat terkucurkan dengan hujan. Kaum Ad sudah tidak mampu berkata-kata lagi akibat kehausan. Kita tidak ingin kehilangan para orang tua. Begitu juga anak-anak kecil dan kaum wanita. Kemarin mereka masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun sekarang para wanita harus menjadi janda tanpa harta.
Kekejaman itu telah datang kepada mereka terang-terangan, tidak takut dengan panah-panah kaum Ad yang terhunus. Dan kalian di sini hendak mengubah keadaan itu. Namun siang dan malam silih berganti, kondisi tetap sama, karena delegasi yang diutus tidak mampu menyelesaikannya, hingga tidak mendapatkan penghargaan dan ucapan selamat. Setelah mendengar senandung itu, para delegasi tersadar dengan tujuan utama mereka datang ke tanah haram. Maka mereka segera bangkit dan berangkat menuju rumah suci untuk mendoakan kaum mereka. Sesampainya mereka di sana, pemimpin delegasi yang bernama Qail bin Atir segera memanjatkan doa. Setelah doa itu dipanjatkan, Allah menyiapkan 3 awan bagi mereka. Awan putih, merah, dan awan yang hitam. Kemudian suara dari langit berseru kepada pemimpin delegasi itu, "Pilihlah salah satu dari awan ini untukmu atau untuk kaummu." Kemudian pemimpin delegasi itu segera menjawab, "Aku memilih awan hitam karena awan hitam adalah awan yang paling banyak menyimpan air." Maka dikatakan lagi kepadanya, "Kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan. Awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan dan tidak lagi memperhatikan anaknya. Awan yang akan membuat semua kaum Ad binasa, kecuali mereka yang berada di kediaman Bani Lauzah, yakni sekelompok orang dari kaum Ad yang tinggal sementara di kota Mekah. Mereka tidak merasakan azab yang ditimpakan kepada kaum mereka di kampung halaman, dan mereka itulah beserta keturunannya yang akan menjadi kaum Ad generasi kedua." Setelah dipilih oleh Qail bin Atir, awan yang berisikan azab itu tertiup menuju pemukiman kaum Ad. Melihat awan itu, kaum Ad terlihat bergembira. Mereka berkata, "Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Namun kegembiraan itu sirna dalam sekejap, karena difirmankan oleh Allah, "Bukan, tetapi itulah azab yang akan kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yakni membinasakan apapun yang diperintahkan kepadanya." Orang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan itu adalah azab dari Allah adalah seorang wanita dari kaum Ad. Seperti diriwayatkan bahwa ia bernama Mahdu. Setelah jelas terlihat olehnya, maka ia pun menjerit dan terjatuh pingsan. Ketika dibawa oleh penduduk lain dan tersandar dari pingsannya, para penduduk bertanya, "Apakah yang baru saja kau lihat, wahai Mahdu?" Ia lalu menjawab, "Aku melihat ada angin menggulung-gulung dan berkobar seperti api. Di bagian depan angin itu ada beberapa orang malaikat yang mengendalikannya." Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 7. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Sementara itu Nabi Hud dan orang-orang beriman seperti diriwayatkan kepadaku, mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat tersembunyi. Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut. Mereka hanya merasakan kenyamanan dan ketenangan. Tidak seperti kaum Ad, lain pada umumnya, mereka berterbangan di antara langit dan bumi, serta dihantam oleh batu-batu yang juga berterbangan bersama mereka. Setelah itu, lalu Allah berfirman, "Mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41. Allah Ta'ala juga berfirman, "Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami dibinasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang." Quran Surat Asy-Syura ayat 139 hingga 140. Selanjutnya, adapun ayat Al-Quran yang menerangkan pembinasaan itu secara terperinci adalah firman Allah. "Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, kemudian mereka berkata, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita.' Bukan, tetapi itu adalah azab yang kau minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24.